Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Teman-teman pasti masih ingat dengan wanita ini. Wanita ini adalah wanita liberal yang masih satu grup dengan Ade Armando. Yang kemarin teman-teman sempat viral ketika dia menyatakan bahwa Ustadz Khalid Basalamah adalah Ustadz yang ngaco, yang beragama tidak dengan akal sehatnya. Ustadz Khalid Basalamah ngaco banget deh. Tuh. Masa dia bilang budaya menabung yang diajarkan ke anak itu nggak mendidik. Dia bilang seharusnya orang tua itu ngajarin anak untuk bersedekah. Konsep yang benar itu katanya sedekah pangkal kaya. Khalid bilang dampak menabung bikin anak jadi pelit dan egois soal uangnya. Sekarang juga viral, teman-teman. Juga viral video wanita ini, teman-teman. Wanita liberal ini di TikTok, dia mengkritik Ustadz Abdul Somad. Oke, sebelum kita lanjutkan videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan diklik tombol subscribe-nya, dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya, agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Oke, teman-teman, langsung saja mari kita simak bagaimana kritikan wanita ini kepada Ustadz Abdul Somad. Mari kita simak videonya. Abdul Somad emang cepet gitu ya? Masa dia nyindir Imam Masjid Cepet. Nasaruddin Umar cuma gara-gara mencium kening pemimpin umat Katolik Paus Fransiskus? Nggak cuma itu, dia juga memposisikan Paus Fransiskus lebih rendah dari seorang pezina maupun pencudi. Di video yang diunggah akun TikTok @fuadbah pada Senin 16 September lalu, terlihat Ustadz Abdul Somad lagi ceramah di sebuah kajian. Ustadz Somad nanya ke jemaah dosa mana yang lebih besar, zina, judi, khamr, narkoba, atau orang yang mengatakan Allah punya anak. Nggak lama dia nanya lagi ke jemaah. Karena nggak ada yang jawab, Ustadz Somad bilang, patutlah antum respect karena antum nggak tahu. Kalau ada pezina, pejudi, peminum khamr, narkoba, sanggup antum cium tangan dan cium kepala? Tanya dia ke jemaah. Yang 4 ini sanggup tak antum cium orang? Tak kan? Apalagi ini orang yang mengatakan Allah punya anak. Paham ucapnya? By the way, maksud Ustadz Somad bilang Allah punya anak itu adalah umat Kristen dan Katolik. Karena dalam kepercayaan Kristen dan Katolik, Yesus diyakini sebagai anak Allah. Jadi secara tersirat, Ustadz Somad ingin mengatakan adalah perbuatan terhina mencium kening paus karena mencium para pezina dan penjudi aja nggak mungkin kita lakukan. Apalagi paus yang dosanya lebih besar dari seorang pezina, penjudi, dan lainnya. Ya begitu deh kalau beragama secara sempit. Selalu merasa paling benar dan yang lain salah. Nah, itu dia kritikannya, teman-teman. Dapat kita simak tadi, dan di akhir video dia menyatakan bahwa itulah cara beragama yang sempit. Dia menyatakan kita, umat Islam, beragama secara sempit. Dan dia juga menyatakan jangan kita merasa paling benar, teman-teman. Dalam video ini, teman-teman, saya tidak membela pribadinya Ustadz Abdul Somad. Tidak, teman-teman. Tetapi saya ingin menjelaskan kepada kita semua bahwa di dalam akidah kita Islam, kita wajib meyakini bahwa agama kita lah yang paling benar. Begitu juga dengan umat agama lain. Misalkan orang Kristen, mereka meyakini agama mereka yang paling benar, ya sah-sah saja. Begitu juga dengan Hindu, dengan Buddha, dan dengan Katolik misalkan. Mereka meyakini agama mereka yang benar, ya silahkan. Tetapi teman-teman, wanita ini menyatakan kepada Ustadz Abdul Somad bahwa Ustadz Abdul Somad memiliki pemikiran beragama yang sempit. Jadi wanita ini, teman-teman, menginginkan bahwa semua agama itu sama. Ya nggak bisa disamakan, teman-teman. Semua agama tidak sama. Dia menginginkan semua agama ini benar. Ya nggak bisa. Jadi teman-teman, kalau kita meyakini bahwa agama kita ini adalah agama yang benar, dan kita meyakini agama selain dari agama kita ini salah, dia menyebutkan pemikiran kita sempit, teman-teman. Subhanallah. Jadi teman-teman, di sini kita akan simak video Ustadz Abdul Somad ceramah beliau yang dikritik oleh wanita tadi. Mari kita simak videonya. Bolehkah sampai mencium tangan kepala tokoh agama lain? Nah, ini pertanyaan dari jemaah kepada Ustadz Abdul Somad. Oke, mari kita simak jawabannya. Mancing saya untuk komen. Nanti kalau saya komen, dipotong orang, lalu dilaga saya sama Imam Masjid Istiqlal. Khamar, zina, narkoba, judi, khamar, mengatakan Allah punya anak. Mana yang paling besar dosa? Lebih besar dosa orang yang menyatakan Allah punya anak, teman-teman. Sudah pasti itu. Mana yang paling besar dosa? Patutlah antum respect, karena antum tak tahu. Zina, judi, khamar, narkoba,
mengatakan Allah punya anak. Mengatakan Allah punya anak. Betul. Kalau ada pezina, pejudi, peminum khamar, sanggup antum cium tangannya, antum cium kepalanya? Tentu saja kita tidak sanggup, teman-teman. Bagaimana mungkin kita akan mencium tangan atau kepala seorang yang melakukan kemaksiatan seperti yang disebutkan oleh beliau tadi. Berjumpa antum sama 5 orang, pejudi, pezina, narkoba, pelakor, sama orang mengatakan Allah punya anak. Yang 4 ini sanggup tak antum mencium orang? Tidak kan? Nggak sanggup. Apalagi ini? Ya. Hah? Paham? Jelas? Potong. Pemikiran liberal ini, teman-teman, adalah pemikiran yang rusak dan membahayakan, teman-teman. Tentu saja, seperti pemikiran wanita tadi. Dia ingin membenarkan semua agama. Dia ingin menyamakan semua agama. Seperti yang kita lihat, teman-teman, di sekitar kita sudah banyak pemikiran-pemikiran liberal ini yang sudah meracuni umat Islam. Nah, seperti mengucapkan selamat Hari Raya Natal kepada umat beragama Kristen atau umat beragama Nasrani. Tentu saja di dalam agama kita dilarang mengucapkan selamat Natal kepada mereka. Dan bahkan yang lebih parahnya, teman-teman, ada umat Islam yang beribadah di dalam tempat ibadah mereka dengan dalih toleransi. Itu tidak betul. Itu adalah toleransi yang kebablasan. Nah, tentang masalah toleransi sendiri, teman-teman, sebetulnya agama kita sudah mengajarkan bagaimana cara bertoleransi antar umat beragama. Ini dijelaskan oleh Ustadz Khalid Basalamah, teman-teman, yang juga sempat dikritik oleh wanita liberal kemarin, teman-teman. Dia menyatakan kemarin bahwa Ustadz Khalid Basalamah ini adalah ustadz yang ngaco, yang beragama tidak dengan akal sehatnya. Na'udzubillah. Oke, langsung saja, teman-teman, mari kita simak pernyataan Ustadz Khalid Basalamah. Kenapa harus mengganggu ketentraman orang untuk beribadah? Ya udah, masing-masing di tempatnya, masing-masing dengan tata caranya. Nah, Al-Quran sudah menggambarkan itu. Jadi, teman-teman, toleransi itu, teman-teman, antar umat beragama, kita tidak boleh mengganggu bagaimana mereka beribadah. Kita berikan kebebasan kepada mereka beribadah sesuai kepercayaan mereka. Dan begitu juga dengan ibadah kita. Jangan kita menyamakan ibadah kita dengan ibadah mereka. Apalagi kita beribadah di tempat ibadah mereka. Itu bukan toleransi namanya. Oke, kita lanjutkan. Masalah ritual, itu dikatakan lakum dinukum waliyadin. Kalian punya tata cara ritual, tata cara ibadah sendiri, kami juga punya cara sendiri. Iya. Kalau masalah itu, Islam sangat membuka toleransi dalam semua hal. Kecuali dalam masalah ritual, ibadah. Ritual, lakum dinukum waliyadin. Misalkan teman-teman memiliki teman seorang non-muslim, ya silahkan, diperbolehkan. Ataupun teman-teman ingin bermuamalah dengan orang-orang non-muslim, ya silahkan, diperbolehkan. Atau teman-teman memiliki tetangga non-muslim, boleh teman-teman. Tetapi dalam perkara ibadah, dalam perkara ritual, apalagi dalam perkara akidah, ya itu tidak bisa diganggu-gugat, teman-teman. Kita harus memiliki keyakinan bahwa akidah kita Islam, bahwa agama inilah yang paling benar. Jadi tentang masalah muamalah atau persahabatan, apalagi bisnis, ya kita boleh bermuamalah dengan mereka. Kita boleh, Muslim itu Islam membolehkan bertetangga dengan non-Muslim, berteman, partner bisnis. Betul. Ya. Bahkan kalau ada keluarga, misalnya ada satu misalnya Mas masuk Islam, Iya. terus kemudian orang tuanya masih non-Muslim, apakah selama masuk Islam ini diputus? Enggak. Tetap harus bakti, tetap harus kalau keluarga itu silaturahim, ya kan? Teman-teman yang tadinya non-Muslim kita sekarang sudah masuk Islam, tetap kita berhubungan baik dengan mereka, tidak pernah ada larangan. Nah, itulah dia jawaban dari Ustadz Khalid Basalamah bagaimana cara bertoleransi antar umat beragama. Oke lah teman-teman, cukup sekian dulu video kita pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Pesan saya kepada teman-teman semua, hati-hati dengan pemahaman liberal seperti pemahaman wanita tadi. Hati-hati juga dengan kelompok mereka, seperti kelompoknya Ade Hermando dan kelompok wanita ini. Semoga video ini bermanfaat. Saya, Reski Masya Putra. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.